Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Untuk tema 2 hari ini kita akan mempelajari IPS, yaitu penampakan alam. Mohon dicermati karena nanti ada tugas IPS yang harus dikerjakan. Sebelum ke pembahasan penampakan alam, akan saya sampaikan yaitu al-Islam yang berkaitan dengan penampakan alam. Saya ambilkan dari surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Oke teman-teman, dari surat Al-Imran tadi menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, dan di sini ini ya ada kaitannya dengan penampakan alam. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membahas mengenai penampakan alam. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai penampakan alam. Nah, penampakan alam sendiri itu merupakan segala sesuatu yang ada di bumi, ya, baik yaitu alami dan buatan. Nah, ini penampakan alam terbagi menjadi 3 ya. Ini penampakan alami, penampakan buatan, dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga terbagi menjadi 4, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, hayati dan non hayati. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membahasnya satu persatu. Untuk membahasnya yang pertama yaitu jenis penampakan. Di sini yang kita bahas jenis penampakannya ada 2, yaitu penampakan alami dan penampakan buatan. Penampakan alami merupakan penampakan yang terjadi karena proses alam. Contohnya sungai, gunung, danau, laut, hutan, sabana, gurun. Ini teman-teman, untuk penampakan alam segala hal yang sudah terjadi karena proses alam maka disebut dengan penampakan alami. Berikutnya yaitu penampakan buatan. Ini dikatakan penampakan buatan karena adanya ikut campur tangan manusia, yaitu contohnya perumahan, pertanian, ladang, waduk, pembangkit listrik. Ya, ini ya untuk penampakan buatan, segala hal yang dibuat oleh manusia dan dapat kita lihat maka disebut dengan penampakan buatan. Untuk kali ini saya jelaskan mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di bumi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jenis sumber daya alam ini dibedakan menjadi 2, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya. Untuk berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, SDA dapat diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, SDA hayati dan SDA non hayati. Teman-teman, SDA ini maksudnya adalah sumber daya alam. Oke, pengertian dari SDA dapat diperbarui, yaitu SDA apabila digunakan akan memperbarui secara alami. Untuk SDA tidak dapat diperbarui, yaitu SDA apabila digunakan perlu waktu lama untuk memperbarui. SDA hayati, SDA yang sumbernya berasal dari makhluk hidup yang ada di alam. SDA non hayati, SDA yang sumbernya berasal dari benda mati atau unsur alam yang tak memiliki nyawa. Untuk yang tadi adalah pengertiannya. Sekarang contoh sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, yaitu tumbuhan, manusia, hewan, tanah, air, udara, energi matahari. Sesuai dengan pengertiannya, jika digunakan akan memperbarui secara alami. Ya, saya ambil contoh ya. Ini misalkan tumbuhan. Ya, ini yang mungkin sering kita gunakan atau kita pakai ya, mungkinlah kayu. Nah, misalkan tumbuhan atau pohon ketebang kayu yang kita pakai, maka ini ya bisa memperbarui diri dengan cara menanam kembali berupa biji atau yang lainnya. Berikutnya SDA tidak dapat diperbarui, yaitu batu bara, logam, minyak bumi. Mengapa disebut dengan tidak dapat diperbarui? Karena gini ya, untuk batu bara, logam, dan minyak bumi apabila digunakan maka perlu waktu yang lama untuk memperbarui diri. Berikutnya SDA hayati
atau disebut dengan biotik. Nah ini ya, contohnya rumput, daun-daun, daun-daunan, sayuran, buah-buahan, kayu, dan rempah-rempah disebut hayati karena berupa makhluk hidup. Berikutnya adalah SDA non hayati atau abiotik. Air, tanah, udara, sinar matahari, batuan, mineral, bahan tambang. Ini adalah contohnya. Nah ini ya, contohnya berupa benda-benda mati. Manfaat sumber daya alam ini ada 3: sebagai sumber bahan makanan, sumber bahan bakar dan energi, menjaga keseimbangan alam. Teman-teman, untuk sumber bahan makanan tentu hari-hari kita ini ya pasti makan, dan ini untuk makanan atau bahan-bahannya biasanya kita ambil dari alam. Ini ya, bisa mungkin air, hewan, dan tumbuhan. Nah ini contohnya daging, sayuran, tepung, dan bahan makanan lainnya yang berasal dari alam. Berikutnya sumber bahan bakar dan energi. Manusia sudah menemukan cara mengubah SDA menjadi energi yang memenuhi kebutuhannya. Contohnya energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Atau mungkin sehari-hari teman-teman bepergian menggunakan kendaraan dengan menggunakan energi kimia atau bisa dibilang pertalite, solar, atau pertamax. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Bukan hanya menunjang kehidupan manusia saja, tetapi SDA juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Saat SDA dieksploitasi besar-besaran, maka akan merusak keseimbangan alam itu sendiri. Teman-teman, di sini eksploitasi maksudnya adalah mengambil sumber daya alam secara besar-besaran. Nah ini kerugiannya adalah merusak keseimbangan alam. Pemakaian sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan kelangkaan. Ini saya akan menyampaikan ini ya, penyebab kelangkaan dan cara menanggulanginya. Penyebab kelangkaan sumber daya alam yang pertama, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk yang pesat, kemampuan produksi yang terbatas, dan bencana alam. Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu yang pertama, melakukan eksplorasi SDA yang baru. Pengertian dari eksplorasi adalah melakukan suatu perjalanan dengan tujuan tertentu. Nah, ini tujuannya untuk mencari suatu sumber daya alam di mana sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk diambil energinya. Kedua, daur ulang atau memanfaatkan kembali benda sekitar. Ini kita ambil contoh ya, misalkan kita beli ini kaleng, susu kaleng ya. Susu kaleng misalkan sudah habis, kalengnya kita bisa gunakan untuk tempat pensil. Ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Contohnya misalkan jika kita bepergian ke tempat yang mungkin dekat, tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, kita bisa jalan kaki atau menaiki sepeda. Yang berikutnya, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan cara yang baik. Contohnya misalkan bila kita melakukan penebangan pohon, kita juga harus melakukan reboisasi, jadi tidak merusak ekosistem. Berikut kegiatan manusia yang merusak alam. Yang pertama, penebangan hutan secara liar atau disebut dengan illegal logging, pemakaian bom ikan di laut, pemakaian plastik berskala besar, membuang sampah sembarangan, pembakaran mesin kendaraan pribadi menyumbang polusi udara. Sekarang, bagaimana cara melestarikan alam? Untuk slide yang tadi adalah ya kegiatan manusia yang merusak alam. Nah, ini caranya melestarikannya. Kalau tadi yang pertama adalah illegal logging, yaitu menebang secara liar. Mungkin ya cara melestarikannya atau pilihan dalam melakukan penebangan di hutan. Yang pertama ini melakukan tebang pilih. Nah, kenapa disebut tebang pilih? Yaitu menebang pohon yang usianya sudah pas untuk ditebang. Setelah tebang, ini adalah reboisasi, terutama reboisasi di lahan miring. Untuk mengingatkan teman-teman, reboisasi adalah tanaman kembali. Yang kedua, menangkap ikan menggunakan cara yang benar. Untuk yang di slide yang tadi adalah menggunakan bom ikan ya, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh menggunakan bom ikan? Karena dapat merusak ekosistem laut
merusak terumbu karang dan membunuh telur-telur ikan. Yang benar adalah menangkap ikan menggunakan cara yang benar. Yang ketiga, membawa tas belanja sendiri. Jadi ketika di pasar sering menggunakan kantong kresek. Kantong kresek sendiri dapat merusak lingkungan. Maka untuk menanggulanginya, ketika berbelanja, alangkah baiknya membawa tas belanja sendiri dari rumah. Yang keempat, jika kita mempunyai sampah, hendaklah membuang sampah pada tempatnya. Sekarang di tempat-tempat umum sudah disediakan tempat untuk membuang sampah, bahkan dibedakan ya, mungkin sampah kering, sampah basah. Untuk yang kelima, untuk mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi, ini alangkah baiknya tidak terlalu sering memakai kendaraan pribadi. Jika jarak dekat, kita bisa berjalan kaki atau mungkin jogging, bisa juga bersepeda. Minyak bumi dan batu bara. Teman-teman, minyak bumi dan batu bara merupakan bahan bakar fosil. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa fosil hewan dan mengalami pelapukan selama jutaan tahun. Hasil dari pengolahan minyak bumi, ini dapat kita jumpai sehari-hari. LPG yang digunakan orang tua kita untuk memasak, aftur, bahan bakar pesawat, bensin, kerosin, solar, dan aspal. Untuk batu bara berasal dari endapan organik. Bahan utamanya sisa-sisa tumbuhan yang membatu. Hasil pengolahan batu bara sebagai komponen bahan sabun, kosmetik, industri, bahan kimia, dan kertas. Teman-teman, untuk minyak bumi dan batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika kita pakai kemudian habis, maka memerlukan waktu yang lama untuk memperbarui. Jadi untuk pemakaiannya perlu sangat hemat ya. Jadi jangan terlalu boros untuk pemakaiannya. Berikut merupakan bahan pengganti olahan minyak bumi dan batu bara yang ramah lingkungan. Terdapat 5 istilah ya. Yang pertama, biomasa. Bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan, seperti tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, dan limbah hutan. Yang kedua, biofuel. Dia bahan bakar baik berupa wujud padatan, cairan, atau gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti limbah tumbuhan. Biodiesel, bahan pengganti solar yang berasal dari biji pohon jarak, karet, randu, serikaya, sawit, dan lain-lain. Bioetanol, bahan pengganti minyak bumi yang dibuat dari jagung, sorghum, kentang, gandum, tebu. Biogas, bahan pengganti LPG yang diambil dari gas yang dikeluarkan dari kotoran hewan ternak setelah mengalami beberapa proses. Oke teman-teman, demikian tema 2 mata pelajaran IPS mengenai kenampakan alam. Jika teman-teman kurang paham, bisa WA pribadi ke saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.